Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah Minggu, apa kabarnya nih? Bagaimana sepanjang minggu yang lalu? Apakah adik-adik sehat-sehat semua? Kakak berharap sih ya seperti itu ya. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga kita mau beribadah online sekolah minggu kita. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa serius di hadapan Tuhan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan sepanjang minggu yang telah kami lalui Tuhan. Sekarang kami ingin beribadah online Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus mendengarkan dan beribadah pada hari ini. Dan juga Tuhan berkatilah kakak guru yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami akan dengarkan itu berdasarkan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oh teman, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Mendorongmu terus maju, dan bila kau bersedih akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oh teman, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Oh temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Oh temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Shalom. Lukas 6 ayat 37. Berilah dan kamu akan diberi. Dadah. Kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi satu pujian. Mau kita Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Adik-adik, sebelum firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita fokus untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong, firman-Mu tertanam di hati kami masing-masing, dapat bertumbuh, berbuah, dan kami juga dapat mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 18 ayat 3 dan 4, 1 Samuel 20 ayat 16 sampai 32, disambung ayat 34 sampai 42, yaitu mengenai persahabatan Yonatan dan Daud. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengenai persahabatan Daud dan Yonatan. Adik-adik, Daud adalah anak dari Isai. Dan Yonatan adalah anak seorang raja. Raja siapa adik-adik? Raja Saul. Jadi Yonatan ini kaya adik-adik ya. Dia punya jubah yang indah, dia punya pedang, dia punya busur panah, dia punya segalanya adik-adik ya. Yang namanya ada anak raja ya. Tapi persahabatan Yonatan dan Daud ini sungguh sangat-sangat baik adik-adik, sehingga apa yang bisa dipakai dan diberikan oleh Yonatan, dia berikan kepada Daud. Yonatan memberikan jubahnya yang indah kepada Daud, dia memberikan pedangnya yang bagus kepada Daud, dia juga memberikan busur panah kepada Daud ya, sehingga
Yonatan ini mengasihi Daud seperti dirinya sendiri ya. Tapi Daud juga mengasihi Yonatan karena dia menganggap Yonatan selain baik, Yonatan adalah sahabatnya. Pada suatu hari ketika rakyat menyambut Daud pulang dari perang, mereka berkata, Saul mengalahkan beratus-ratus, beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan laksa-laksa orang. Ketika Saul mendengar hal itu, dia menjadi marah adik-adik ya. Dia iri hati, dia benci ya. Kenapa Daud lebih dipuja-puja daripada dirinya sendiri ya? Sebagai raja, harusnya raja kan disanjung-sanjung ya adik ya. Tapi ini Daud lebih disanjung karena dia sebagai panglima perang selalu menang ya. Namun apa yang terjadi? Akhirnya pada saat Saul mengadakan perjamuan makan, Daud menjadi ketakutan, dia tidak datang adik-adik ya. Saul, ayah Yonatan itu marah kepada dia, sehingga dia bilang kepada Yonatan, Yonatan, engkaulah sahabatku, berilah tanda kepada aku. Kalau ayahmu marah atau Saul marah, katakan untuk aku pergi. Kalau aku tetap di sini, aku akan mati dibunuh oleh Saul. Maka Yonatan berkata, baiklah, besok setelah makan siang, saya akan membawa bujang saya untuk mengambil panah. Saya akan memanahkan 3 panah ke depan ya. Kalau panah itu jatuh ya, jauh, dan saya berkata kepada bujangku, ambillah panah itu, pergi ke sana, lebih jauh katanya. Kata Yonatan, berarti Daud harus pergi karena ayahnya sangat marah. Tetapi kalau dia berkata, ambilkan panah itu lebih dekat ke sini, berarti Saul tidak marah dan Daud bisa datang kembali ke istana. Setelah kejadian Saul marah, Yonatan benar-benar membawa bujangnya ke padang. Di situ Daud bersembunyi di balik batu-batu. Adik-adik, batu-batunya itu bukan batu kecil. Jadi kalau batu kecil kan kepala kita kelihatan, badan kita kelihatan. Kalau batunya segini, batunya besar adik-adik ya. Daud di balik batu-batu itu. Terus Yonatan memanahkan 3 panah ke atas ya. Terus dia berbicara kepada bujangnya sambil berteriak, ambillah panah itu, jauh, lebih jauh ke sana. Maka Daud tahu bahwa dia harus pergi dari tempat itu karena Saul marah kepada dia. Dan demikianlah dilakukan oleh Daud. Setelah bujangnya pergi, Daud dan Yonatan saling berpelukan. Dia berkata, terima kasih Yonatan, terima kasih, engkau menyelamatkan aku. Mereka berjanji mereka akan bersahabat selamanya sampai keturunan mereka. Adik-adik, ada satu cerita. Ada seorang anak bernama Carla. Ketika dia mau ke sekolah minggu, dia menangis, dia nggak mau. Terus mamanya bilang begini adik-adik, Carla, kenapa kamu tidak mau ke sekolah minggu? Habis saya tidak punya teman, Mami, katanya. Saya sendirian, gak ada yang mau berteman dengan saya. Sambil Carla nangis ya, gitu. Terus, memang apa yang kamu lakukan? Kata mamanya ya pada Carla. Aku duduk sendirian di pojok, nggak ada yang ngomong sama aku. Saya juga nggak pernah bicara dengan yang lain. Akhirnya mamanya bilang, kamu salah Carla. Kalau kamu ingin orang berteman dengan kamu harus berteman dengan mereka. Dan mamanya mengatakan, Carla harus bermain dengan mereka, Carla harus menyapa mereka, Carla juga harus tersenyum,
kepada mereka dan kepada guru dan siapapun temannya. Benar adik-adik, ketika Carla melakukannya di sekolah minggu, dia bisa berteman dengan teman-temannya, dia bisa bermain bersama mereka, mereka bisa bernyanyi bersama, ya. Dan guru pun senang melihat Carla bisa berteman dengan teman-temannya. Jadi adik-adik, sebelum adik-adik bisa menyayangi teman-teman adik-adik harus berteman dulu dengan mereka. Adik-adik bisa mengasihi mereka, adik-adik bisa berbagi. Kalau adik-adik punya 4 mainan, temenmu nggak punya, ambillah salah satu dibagikan kepada temanmu. Atau adik-adik punya roti atau kue banyak, misalnya mama kasih 5, dibawa, wah ini kebanyakan buat saya. Teman-teman adik-adik bagi-bagi kuenya, jadi mereka juga ikut senang, mereka ikut kenyang, adik-adik juga bersama mereka bisa bersuka cita. Jadi adik-adik belajar menyayangi teman dengan berbagi, dengan saling mengasihi, bisa saling mendoakan, ya. Jadi kalian bisa bersama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan menolong kami untuk belajar bagaimana kami bisa bersahabat ataupun saling mengasihi dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan memberi kami teman. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik pada kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden kami Jokowi dan seluruh menteri-menterinya, supaya mereka dapat memimpin negara kami dengan baik. Tuhan memberi hikmat, akal budi kepada mereka. Tuhan juga menolong agar pandemi corona atau penyakit yang selama ini menakutkan buat masyarakat boleh berlalu, dan COVID-19 ini tidak lagi menyebar ataupun membawa kepada kematian. Tuhan Yesus, tolong supaya orang-orang mau divaksin, dan vaksin ini mencegah dari sakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga kami, orang tua kami, papa, mama, kakak, adik. Berikan kesehatan selalu. Berkati Tuhan, supaya Tuhan memberi rezeki yang berlimpah, yang mencukupi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati setiap guru-guru sekolah minggu kami, supaya mereka dapat mengajar kami dengan baik, meskipun hanya online Tuhan. Kami berharap suatu hari kami boleh bertemu lagi di dalam kelas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya, amin. Orang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Terima kasih. Shalom, saatnya kita mendengarkan pengumuman ya. Yang pertama, kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia dalam ibadah online, dan juga untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti atau hadir dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kakak ucapkan shalom dan terima kasih pada adik-adik, dan kiranya adik-adik bisa mendapatkan berkat kehidupan dari Tuhan Yesus yang luar biasa setelah mengikuti tayangan sekolah minggu online ini.
Yang kedua, kakak ucapkan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah melayani dan sudah mengirimkan video kesaksian, pujian, dan ayat emasnya pada minggu lalu ya. Dan buat adik-adik yang lain tetap setia ya dalam menghafalkan ayat-ayat emasnya. Dan juga jangan lupa untuk kirim ke redaksi Sekolah Minggu Online ya. Lalu yang ketiga, untuk adik-adik mari kita tetap semangat, meskipun kita di rumah aja saat ini, kita tetap harus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan juga jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu online lagi ya. Dan juga untuk adik-adik jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya adik-adik ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita,